Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai penyampelan dan pengumpulan data. Sebelum kita mulai presentasi, saya akan membacakan nama kelompok dari kelompok 5. Next. Yang pertama ada Mbak Rifka dengan NPM 230098. Yang kedua ada Feti Rahmaulia NPM 0050. Yang ketiga ada Nidia Ramawati dengan NPM 0053. Yang keempat ada Muhammad Iqbal NPM 0060. Yang kelima ada Zulfia Selvi dengan NPM 0065. Yang keenam ada Dava dengan NPM 0066. Yang ketujuh ada Bimo dengan NPM 0068. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama yaitu ada pengertian sampel. Sampel merupakan sebagian anggota yang dipilih dari populasi untuk diteliti. Tujuan pengambilan sampel adalah agar peneliti dapat menarik kesimpulan yang nantinya digeneralisasikan ke seluruh populasi. Misalnya, dari populasi sebanyak 1.000 pekerja, sebanyak 200 orang dapat dijadikan sampel. Atau dari 145 pasien di rumah sakit, 40 orang bisa disurvei untuk mewakili seluruh pasien. Dalam hal ini, setiap individu dalam sampel disebut subjek, sebagaimana setiap individu dalam populasi disebut elemen. Next, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya ada fungsi sampel, yaitu dalam penelitian untuk mewakili keseluruhan populasi tanpa harus meneliti semuanya. Jadi, sampel itu bagian kecil dari populasi yang dianggap bisa menggambarkan kondisi sebenarnya. Berikut fungsi sampel diantaranya yang pertama ada menghemat biaya dan tenaga penggunaan sampel, yaitu secara signifikan mengurangi biaya operasional dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Yang kedua, menghasilkan data dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, mempercepat proses penelitian. Yang keempat adalah memungkinkan penelitian dalam kasus pengujian yang bersifat merusak. Yang kelima ada memungkinkan generalisasi hasil penelitian. Yang keenam ada meningkatkan efisiensi penelitian dalam berbagai kondisi. Next. Kemudian di sini ada teknik penyempel. Teknik penyempelan ialah metode yang digunakan untuk memilih sebagian anggota dari populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Untuk populasi sendiri ialah seluruh objek atau individu yang diteliti, sedangkan untuk sampel sendiri ialah sebagian dari populasi yang mewakili. Tujuannya adalah untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga dan tetap mendapatkan data yang representatif. Next. Kemudian di sini ada jenis-jenis penyampelan dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Untuk probability sampling sendiri ialah di mana semua anggota populasi itu mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih. Untuk metode yang digunakan ada lima, yaitu satu, simple random sampling, yang kedua, systematic sampling, yang ketiga, stratific random sampling, yang keempat, cluster sampling, yang kelima, area sampling. Yang kedua, non-probability sampling, yaitu tidak semua populasi itu berpeluang menjadi sampel dan biasanya disebut dengan metode pemilihan secara tidak acak. Untuk metode yang digunakan ada tiga, convention sampling, yang kedua Jasmine sampling, yang ketiga kuota sampling. Next. Kemudian di sini ada simple random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan pengacakan atau random tanpa memperhatikan strata dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Untuk contohnya sendiri seperti undian, tabel acak, dan software. Next. Di sini ada juga systematic sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih anggota populasi berdasarkan interval tertentu setelah menentukan titik awalnya. Jadi untuk langkah-langkah systematic sampling yaitu yang pertama, menentukan jumlah populasi atau disebut dengan N besar. Jadi untuk populasi dimisalkan ada 100 orang, kemudian menentukan jumlah sampel yaitu atau bisa dilambangkan dengan N kecil dan juga
Untuk cara menghitungnya yaitu untuk rumusnya adalah K sama dengan jumlah populasi dibagi jumlah sampel, yaitu 100 orang dibagi 10 orang menghasilkan 10 orang. Jadi jika diambil sampelnya mulai dari angka 3, untuk seterusnya 13, 23, 33, dan 43. Jadi untuk lompatannya di 10. Next. Kemudian di sini ada stratific random sampling, yaitu yang digunakan untuk populasi yang memiliki anggota atau elemen yang tidak homogen. Untuk penarikannya secara acak itu dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata, lalu suatu sampel dipilih secara acak sederhana dari masing-masing stratum. Jadi di sini ada contoh dari stratific random sampling, yaitu dalam sebuah perusahaan terdapat beberapa pegawai dengan latar belakang SMA, SMK, S1, dan S2. Jadi untuk gambar di sebelah kiri ini adalah populasinya, dan populasi ini sendiri disebut tidak homogen. Kemudian untuk di samping sebelah kanan ini sudah dibagi menjadi sampel atau sudah diambil secara acak. Jadi kita dibagi dua. Jadi untuk SMA 50, S1 30, S2 15. Next. Kemudian di sini ada cluster sampling, di mana teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi menjadi beberapa kelompok alami atau disebut cluster, lalu memilih beberapa kelompok secara acak untuk diteliti. Jadi semua anggota dalam kelompok yang terpilih biasanya langsung dijadikan sampel. Kemudian ada area sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang sebenarnya merupakan bagian dari cluster sampling, tetapi khusus menggunakan wilayah geografi saja. Next. Kemudian di sini ada non-probability dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konvensi sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih responden yang mudah dijangkau, ditemui, dan yang bersedia. Jadi artinya penelitian itu tidak ada kriteria khusus, siapapun yang berada di lokasi bisa langsung diwawancarai dan langsung dijadikan sampel. Kemudian ada judgment sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau penelitian tertentu dengan memilih responden yang dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi tidak semua orang bisa dijadikan sampel. Yang ketiga adalah kuota sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan jumlah atau kuota tertentu untuk setiap kelompok, lalu mencari responden hingga kuota tersebut terpenuhi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya data dan pengumpulan data. Data merupakan hasil dari sekumpulan fakta, angka, keterangan, atau informasi yang diperoleh secara mentah dan diolah untuk dijadikan dasar dalam penelitian terhadap variabel yang diambil. Pengumpulan data merupakan bagian dari tahap pengujian fakta setelah proses pemilihan data. Next. Nah, oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengertian data. Data adalah sekumpulan informasi dalam pengertian bisnis. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data ini perlu disusun dan disimpan dengan menggunakan metode tertentu, sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan, segera dapat dicari kembali dengan mudah dan cepat. Untuk memudahkan penyimpanan dan pencarian kembali data, pada umumnya data diberi nama sesuai dengan informasi yang tercakup di dalamnya. Next. Selanjutnya yaitu jenis data. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Semua data yang pada gilirannya merupakan variabel yang kita ukur dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah data kuantitatif, adalah data yang diukur dalam satu skala numerik atau angka. Yang kedua yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam sistematik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut. Next.
Selanjutnya yaitu pencarian data secara manual. Eh, Pencarian data secara manual meliputi penelusuran data sekunder secara fisik melalui penggunaan indeks, bibliografi, dan referensi pustakawan. Metode ini merupakan metode yang paling sering dipergunakan karena sebagian besar organisasi bisnis belum mempunyai database yang komprehensif. Untuk menemukan data dengan metode ini, diperlukan pengetahuan tentang metode penyimpanan data yang dipergunakan dan lokasi dari data yang diperlukan. Selanjutnya yaitu pencarian data melalui kontak langsung. Metode pencarian data sekunder melalui kontak langsung ini sangat berkembang di negara maju, di mana fasilitas pendukung untuk kepentingan tersebut telah tersedia. Metode ini bisa digunakan oleh peneliti apabila tersedia terminal komputer yang dipergunakan oleh peneliti yang dapat berhubungan langsung dengan sumber atau distributor dari data sekunder yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kemudian ada analisis data. Itu ada beberapa. Yang pertama itu ada data subjek atau self-report data. Jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang yang menjadi subjek penelitian atau responden. Kemudian yang kedua ada data fisik atau physical data. Jenis data penelitian yang berupa proyek atau benda fisik. Contohnya itu seperti bangunan atau bagian bangunan, pakaian, buku, dan lain-lain. Benda berwujud untuk bukti kejadian masa lalu. Kemudian yang terakhir ada data dokumen atau dokumentari data. Jenis data penelitian berupa faktur, jurnal, surat, notulen, memo dalam bentuk laporan program. Kemudian ada jenis data penelitian, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada data subjek. Nah, itu terdiri dari tiga elemen. Yang pertama itu ada lisan atau verbal, kemudian tertulis, dan yang terakhir ekspresi. Kemudian kita kembali lagi ya ke yang pertama yaitu ada data fisik, dan yang terakhir ada data dokumenter. Kemudian ada sumber data, yaitu ada dua. Yang pertama itu data primer, sumber data, penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Ada dua metode untuk mengumpulkan data primer, yaitu dengan metode survei dan metode observasi. Kemudian yang kedua ada data sekunder, sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, atau data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Kemudian ada penelitian data sekunder. Pengumpulan data sekunder relatif lebih cepat dan murah dan mudah dibandingkan dengan data primer. Pada umumnya, data sekunder tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Ada beberapa aspek data sekunder yang harus dievaluasi oleh peneliti, yaitu yang pertama ada kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah atau pertanyaan. Bisa juga disebut dengan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua ada kesesuaian antara periode waktu, tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian. Dan yang ketiga ada kesesuaian antara populasi data yang ada dengan populasi yang menjadi perhatian peneliti, relevansi, dan konsistensi untuk pengukur yang digunakan. Yang keempat ada biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data sekunder. Ya, kemudian yang kelima ada kemungkinannya bisa yang ditimbulkan oleh data sekunder. Dan yang terakhir dapat atau tidak dilakukannya pengujian terhadap akurasi pengumpulan data. Kemudian ada tujuan penelitian. Tidak semua masalah penelitian dapat dijawab dengan data sekunder, namun banyak penelitian bisa memanfaatkannya. Terdapat dua kategori utama tujuan penelitian bisnis, yaitu yang pertama ada pengungkapan fakta atau fact finding, itu mencakup tiga elemen. Yang pertama menggambarkan kondisi atau kinerja, misalnya keuangan perusahaan, kemudian menggunakan data sekunder seperti laporan keuangan.
Dan yang terakhir ada analisis dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada metode horizontal atau antar perusahaan dalam satu periode, kemudian vertikal satu perusahaan dalam beberapa periode. Kemudian yang kedua ada penyusun model atau model building. Itu mencakup beberapa elemen. Yang pertama, menyusun model untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dan yang kedua, bersifat lebih kompleks atau deskriptif atau prediktif. Dan yang terakhir, digunakan untuk memahami, memprediksi fenomena bisnis. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis data sekunder. Data sekunder dalam penelitian bisnis umumnya tepat diperoleh dari perusahaan yang diteliti atau data yang dipublikasikan untuk umum. Berdasarkan sumber, data sekunder dapat didiskualifikasikan menjadi data internal dan data eksternal. Untuk data internal, dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat, disimpan dalam satu organisasi merupakan di tipe internal. Penelitian yang bukan berasal dari organisasi tersebut umumnya sulit untuk diperoleh data internal. Untuk yang data eksternal, yaitu yang berupa salah satunya buku jurnal atau berbagai macam bentuk terterbit atau periodik. Yang kedua, terbitan yang dipublikasikan oleh intensi pemerintahan. Next. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses sistematis penghimpun informasi atau variabel target guna jawab pertanyaan peneliti, menguji hipotesis atau evaluasi hasil. Metode utamanya meliputi wawancara, kuesioner, angket, atau observasi studi dokumen. Data akurat penting untuk mengambil keputusan strategi dan pentingnya layanan. Ada dua teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara atau kuesioner. Next. Untuk yang wawancara, yaitu adalah wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi dan hubungan dengan responden. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara tatap muka, yaitu teknik wawancara tatap muka mempunyai kelebihan melalui teknik telepon ataupun teknik kuesioner. Yang kedua ada wawancara dengan telepon. Kelemahannya, pewawancara tidak dapat mengamati ekspresi wajah respon ketika jawaban pertanyaan yang pada kondisi tertentu diperlukan untuk meyakinkan apakah responden menjawab pertanyaan sesuai dengan fakta. Next. Selanjutnya kuesioner. Kuesioner dapat didistribusikan dengan berbagai cara, antara lainnya kuesioner disampaikan langsung oleh peneliti, dikirim bersama-sama dengan pengirim, paket ataupun majalah diletakkan tepat-tepat yang ramai dikunjungi oleh dikirim melalui pos. Faksimiil atau menggunakan teknologi seperti komputer. Yang pertama ada kuesioner secara personal, yaitu jika responden berada di lokasi yang di dekat, teknik kuesioner yang dibagikan oleh dikumpul langsung dimiliki secara efektif. Yang kedua ada kuesioner lewat pos. Kuesioner yang diajukan kepada responden beserta jawaban dikirim melalui pos. Next. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.